Salam jumpa lagi Bapak Ibu Saudara-saudari dalam Renungan Kelana Sabda edisi Rabu 28 Oktober 2020. Bacaan Injil yang akan kita dengarkan bersama diambil dari Injil Lukas pasal 6 ayat 12 sampai 19. Sekali peristiwa, Yesus mendaki bukit untuk berdoa. Semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Keesokan harinya, ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya, lalu memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Mereka itu ialah Simon yang juga diberinya nama Petrus, Andreas saudara Simon, Yohanes dan Yakobus, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus, dan Simon yang disebut orang Zelot, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Lalu Yesus turun bersama mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lainnya yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem, dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan Dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Dan orang banyak itu berusaha menjamah Dia, karena daripadanya keluar suatu kuasa dan semua orang itu disembuhkan. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bacaan Injil hari ini memperlihatkan kepada kita proses Yesus memilih ke-12 rasul dari sekian banyak murid yang dimilikinya. Namun sebelum memilih ke-12 rasul, Yesus menyempatkan diri untuk berdoa kepada Bapanya yang ada di surga. Setelah pemilihan ke-12 rasul, Yesus mulai kembali pada aktivitasnya untuk menyembuhkan orang sakit dan mengusir roh jahat. Bacaan Injil hari ini menjelaskan bahwa Tuhan Yesus memilih para rasul untuk menjadi pewarta kepada semua bangsa dan membawa warta tentang keselamatan. Tuhan Yesus juga memberi kepercayaan kepada kita untuk menjadi pembawa keselamatan dari Kristus sendiri. Dan dalam nama Kristus, kita akan bisa mengalirkan berkat-Nya yang menyembuhkan. Kita dipilih dan dipercaya sebagai pewarta keselamatan. Lewat sakramen pembaptisan, kita telah dipilih dan dikhususkan untuk bertanggung jawab sebagai utusan dan pewarta keselamatan Kristus. Kekuatan kita bukan berasal dari diri kita sendiri, tetapi dari Kristus. Maka jika kita percaya dalam nama Kristus, kita bisa menjadi saluran kasih Allah yang mampu menyembuhkan, meneguhkan, dan membebaskan saudara-saudari kita dari belenggu roh jahat. Menjadi pewarta tidak bisa mengandalkan diri kita sendiri. Maka syarat utama menjadi pewarta adalah kerendahan hati dan penuh iman. Menjadi pewarta adalah melakukan segala hal bukan untuk diri sendiri, tetapi semuanya untuk kemuliaan Allah dan keselamatan jiwa-jiwa yang dilayaninya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Setiap hari kita selalu dihadapkan pada pilihan-pilihan, bahkan hal itu selalu dan telah kita mulai ketika kita bangun tidur.
kita selalu memiliki pilihan untuk langsung pergi mandi atau terlebih dahulu merapikan tempat tidur kita. Itu adalah contoh pemilihan keputusan yang sederhana. Dalam kesempatan yang lain, kita pasti pernah dihadapkan pada pilihan-pilihan yang besar. Pilihan-pilihan yang memiliki konsekuensi dan berdampak bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Untuk menentukan pilihan itu, kita harus melihat segala konsekuensi dan kemungkinan dari setiap pilihan kita. Untuk menentukan pilihan itu juga, kadang kita membutuhkan masukan orang lain, entah itu keluarga kita, sahabat kita, maupun siapapun itu. Namun kadang kita lupa untuk berdoa kepada Allah untuk membantu kita dalam memilih dan memutuskan pilihan mana yang tepat bagi kita. Maka, marilah kita semakin rendah hati datang kepada Allah, berdoa kepadanya, meminta bantuan dalam memilih dan memutuskan pilihan yang tepat yang dapat pula sejalan dengan kehendak Allah. Semoga demikian.